Sejumlah bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang dan tanah longsor silih berganti melanda beberapa daerah di Indonesia sebagai dampak fenomena La Nina. Curah hujan tinggi ini diprediksi masih terus terjadi sampai awal Februari 2022. Minggu sore, warga Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tak bisa bersantai pada akhir pekan. Mereka terpaksa menerobos banjir jika hendak beraktivitas di luar rumah. Fenomena curah hujan tinggi kembali membuat sejumlah wilayah ibu kota tergenang banjir. Ancaman bencana hidrometeorologi ini tak hanya dirasakan warga Jakarta. Banjir bandang dan tanah longsor di Kota Batu, Jawa Timur dan Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan misalnya, tidak hanya menimbulkan kerugian material, tapi juga merenggut nyawa. Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menyebutkan puncak musim hujan baru akan terjadi pada Januari dan Februari tahun depan. Berdasarkan data BMKG pada periode 8-9 November, ada 5 provinsi yang berstatus siaga curah hujan tinggi dan berpotensi banjir bandang, yakni Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Tengah. Sementara, wilayah lainnya berstatus waspada. Tingginya curah hujan ini tak lepas dari fenomena La Nina, yakni pendinginan suhu muka laut di Samudra Pasifik dan berpengaruh pada potensi kenaikan curah hujan di Indonesia secara umum. Menurut BMKG, pemerintah dan masyarakat masih punya waktu sekitar 2 bulan untuk memperbaiki infrastruktur daya dukung dan daya tampung air hujan untuk memperkecil dampak curah hujan tinggi. Saya sampaikan untuk 1 minggu ke depan ini ya, itu hujan berintensitas sedang hingga lebat diperkirakan terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumbar, Bengkulu, Lampung, Banten, Jabar, Jateng, Kalbar, Kaltim, Kalsel, Sulsel, Sultra, Sulbar, Sulteng, Gorontalo, Sulut, Maluku, kemudian Papua Barat dan Papua. Dampak mitigasi yang dilakukan itu sebenarnya ada 2 untuk perkotaan. Yang pertama yaitu pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya tampung dan daya dukung terhadap lingkungan. Yang kedua adalah meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ancaman bencana hidrometeorologi itu sendiri. Sedia payung sebelum hujan rasanya jadi pepatah ataupun moto hidup yang pas nih bagi warga ibu kota ataupun sejumlah wilayah lainnya di tanah air belakangan ini. Bagaimana tidak, hujan dengan intensitas sedang sampai dengan lebat terus hampir tiap hari. Selain payung, kira-kira apa lagi ya yang harus disiapkan untuk waspada curah hujan yang tinggi? Pemahaman ciri hujan yang berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi merupakan salah satu mitigasi kunci. Ciri mudah mengenalinya adalah menghitung durasi hujan dan intensitasnya. Menurut PLT Kapusdatin BNPB Abdul Muhari, masyarakat harus mewaspadai hujan deras yang turun selama lebih dari 1 jam. Memperkirakan intensitas hujan bisa dilakukan dengan mengukur jarak pandang. Jika jarak pandang kurang dari 30 meter, maka hujan masuk kategori deras. Masyarakat perkotaan mungkin bisa menyingkirkan atau memindahkan dokumen penting ke lantai 2 dan sebagainya. Hal-hal yang sudah biasa dilakukan. Mari kita lihat sama-sama hulu sungai kita. Kalau ada sumbatan-sumbatan, ada pohon tumbang, ada bekas-bekas longsoran seperti yang terjadi di Batu kemarin, segera kita bersihkan, bekerja sama dengan Perhutani, KLHK, supaya nanti tidak terjadi bendung alam yang kalau debitnya sangat besar, jebol dan kemudian membawa banjir bandang ke masyarakat. Rentetan bencana hidrometeorologis yang terjadi di ibu kota dan sejumlah wilayah lainnya jadi alarm bagi siapa saja dengan lokasi tinggal di mana saja. Maka, kewaspadaan jadi faktor utama untuk mengurangi kemunculan risiko fatal. Diana Valencia, Indra Hadi, Jakarta.